Semoga prestasi yang kalian raih selama berada di dalam pondok ini akan menjadi dorongan dan untuk menjadikan diri kalian semuanya menjadi maju dan untuk mengembangkan diri untuk menyongsong masa depan yang masih sangat jauh. Kepada Bapak Ibu para wali santri yang putra dan putrinya pada hari ini di wisuda, kami juga mengucapkan selamat berbahagia. Tentu saja kami memaklumi Bapak Ibu semuanya sudah begitu lama untuk menantikan dan menunggu saat-saat yang membahagiakan ini. Semoga putra putri Bapak nanti kelaknya menjadi hamba Allah yang berkeimanan yang kuat dan bertakwa kepada Allah, yang nantinya berguna bagi agama, berguna bagi nusa dan bangsa. Kami sangat sadar, sesadar-sadarnya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam pelayanan di dalam pondok ini. Tetapi semuanya itu insya Allah kami senantiasa akan berupaya untuk meningkatkan segala kualitas dari pelayanan di dalam pondok ini. Hanya saja kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kami akan terus memperbaiki dan akan membenahi segalanya yang masih perlu dibenahi dan masih perlu ditingkatkan. Bapak Ibu dan semua hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua dari Badan Pembina Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, yayasan yang membawahi keberadaan Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam ini, yang sudah berjalan begitu lama, sudah 30 tahun, sehingga wisuda yang kali ini adalah yang ke-25. Alhamdulillah. Izinkan saya di sini selaku dari Ketua Pembina Yayasan untuk menyampaikan pesan-pesan sedikit atau sepatah kata, barangkali nanti ada bisa dipetik gunanya bagi para wisudawan dan wisudawati. Ini adalah demi memenuhi dari permintaan dari panitia. Yang pertama, kami selaku yayasan sangat-sangat mengharapkan, sangat menekankan bahwa semua lulusan dari As-Salam ini berpegang teguhlah kepada wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amroini, faman tamasaktu bihima lantadillu abada. Wasiatnya adalah dua macam, yaitu Quran, Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang harus Anda semuanya pegang dengan teguh. Kapanpun ini jangan sampai lepas. Al-Quran adalah pasangan dari As-Sunnah, akan melaksanakan segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Tidak semuanya langsung bisa kita praktekkan, kita laksanakan. Itu banyak sekali yang membutuhkan penjelasan atau penjabaran yang terdapat di dalam sunnah Rasul. Jadi tidak boleh terlepas dua kitab yang sangat penting ini. Mengapa pesan ini saya tekankan? Karena hanya dengan Al-Quran lah dan dengan sunnah lah itu kita meyakini sekali bahwa itu adalah sumber untuk
sumber kebenaran dalam segala aktivitas kita, baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah. Di dalam surat An-Nisa telah Allah berkalam bahwa yang artinya saja, kemudian jika kamu di dalam masyarakat nanti ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan kepada Allah dan Rasul. Apa itu artinya? Yaitu harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalau benar-benar kamu menyatakan sebagai orang yang sangat beriman pada Allah dan hari akhir. Para para wisudawan dan wisudawati yang sangat saya banggakan, disadari atau tidak, nanti kamu akan terjun ke tengah-tengah masyarakat pada masanya. Masyarakat di luar pondok ini jauh berbeda dengan situasi lingkungan pondok. Jadi masyarakat di luar itu tidak seperti jauh sekali dengan keadaan Anda sekalian di dalam pondok ini. Maka dari itu kalian harus waspada dan harus menyadari bahwa di tengah-tengah masyarakat akan terus muncul pemikiran-pemikiran keagamaan yang sangat beragam. Ada di antaranya ada kelompok orang yang memilih pemikiran liberal. Kamu sudah paham. Ada sekelompok lagi orang yang mengembangkan pemikiran secara radikal. Itu pun sudah sangat paham untuk tingkat kalian semuanya. Dan bahkan ada sekelompok orang yang memiliki pemikiran sesat. Misalnya ada mengangkat seorang nabi yang baru. Yang semuanya ini kita sudah maklum, yang pada beberapa waktu yang lalu pernah tersiar di media elektronik. Karena itu saya berpesan sekali lagi, Assalam tidak boleh dan tidak boleh terjebak kepada hal-hal tersebut. Melainkan hendaknya beristiqomah pada Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Poin yang kedua yang perlu saya kemukakan, Anda sekalian setelah terjun di masyarakat nanti, keluar dari pondok ini bukan selesai tugas kamu, tetapi itu baru akan memulai menghadapi segala sesuatu yang harus kalian atasi. Tetapi berjuanglah kalian semuanya untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Allah sendiri telah memesankan, kami tidak mengutus engkau Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh manusia, seluruh alam semesta. Ini juga hal yang harus Anda sekalian pegang teguh. Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam meyakini sekali bahwa Islam adalah agama yang damai, bukan agama yang suka bikin ribut. Yang kita semuanya dengan berislam ini mengantarkan manusia untuk menuju keselamatan di dunia, bahkan di akhirat juga kelak nantinya. Karena itu umat Islam lebih-lebih lulusan dari As-Salam ini semuanya, saya sangat mengharapkan supaya menjadi penyebar kedamaian di dalam masyarakat nanti.
supaya menjadi selalu menebarkan kedamaian di dalam masyarakat nanti. Karena apa? Kalian sudah maklum sekarang ini di mana-mana sering terjadi keributan-keributan di tingkat sekolah, di tingkat pelajar, tingkat SMP, SMA, mahasiswa, bahkan penduduk RT kampung dengan kampung yang lain itu sering terjadi keributan. Itu berarti kedamaian tidak terciptakan. As-Salam tidak akan pernah mengembangkan suatu pemikiran yang di dalam mengembangkan dakwahnya dengan cara kekerasan. Jadi di As-Salam ini tidak pernah dan tidak akan pernah diajarkan untuk mengembangkan berdakwahnya dengan cara kekerasan, apalagi dengan cara radikalisme, apalagi dengan terorisme. Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam dalam memperjuangkan konsep Islam yang rahmatan lil alamin tadi menempuh dengan cara yang santun, cara yang beradab, dengan cara yang damai, dan tidak ketinggalan dengan cara yang cerdas. Di sini ada 4 pengertian damai yang di dalam Pondok As-Salam ini ditanamkan di antara penghuni di dalam pondok ini, yaitu pertama kali diciptakan damai dengan pemerintah yang istilahnya taat dalam menjalankan peraturannya. Ini pun kita sudah tahu mana yang bisa diterapkan dan kadang-kadang memang ada yang tidak bisa diterapkan. Tetapi kalau peraturan yang kecil-kecil saja dilanggar, kalau Anda sekalian mau jalan kaki di sebelah jalan raya di sebelah kanan, tentu saja sudah ya tidak menjamin keselamatan dan sebetulnya akan ada bahaya. Itulah ada salah satunya peraturan yang sangat kecil yang harus ditaati juga. Kemudian yang kedua, damai dengan sesama umat Islam. Kita dengan orang lain saja damai, tapi dengan orang Islam lebih-lebih harus kita bangun yang namanya ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, poin damai yang ketiga adalah damai dengan semua lapisan masyarakat. Kita harus, kalau di masyarakat kita harus tahu sekelilingnya, harus tahu mengenal siapa-siapa di keliling kita. Jadi harus diadakan ta'aruf, saling tahu keadaan atau namanya dan seterusnya. Dan yang keempat adalah damai dengan sesama manusia pemeluk agama lain, albir dan al-qiyam. Artinya apa? Artinya tenggang rasa. Tidak harus kita itu mengikut mereka, tetapi ada hal-hal yang kita itu harus tenggang rasa. Karena apa? Allah tidak melarang untuk kita berbaik kepada orang yang berbeda agama, tapi malah disuruh dalam hal muamalah harus berbuat baik. Seperti di kala zamannya Nabi saja, lain agama Islam itu dilindungi asal dia tidak mengganggu atau mengutak-atik agama Islam. Kemudian poin ketiga, ini yang terakhir anak-anak sekalian, tidak akan lama lagi, tinggal 3 jam lagi. Pesan ketiga, anak-anak sekalian, Anda sekalian, di waktunya nanti, di saatnya nanti, hendaklah mampu mengambil peran di dalam perkembangan dan perubahan zaman. Ingat, harus bisa mengambil peran di dalam masyarakat, di situasi perkembangan dan perubahan zaman ini. Pesan ini saya tekankan karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, cepat atau lambat,
ini sedang dan akan terus hidup di dalam suatu abad yang akan terus berubah. Benar apa enggak? Tidak ada zaman tidak berubah. Jadi kita harus bisa menyikapi. Perubahan zaman ini tidak harus mengesampingkan peran agama. Tidak harus mengesampingkan, mengecilkan peran agama untuk menghadapi segala perubahan zaman. Justru agama Islamlah yang mampu memberi solusi, yang mampu memberi jawaban atas semua persoalan atau semua perubahan yang terjadi nanti di masyarakat. Nanti kalian akan mengalami dan akan tahu kenyataannya. Prinsip inilah yang kita gunakan di dalam memaknai Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam sebagai pondok pesantren yang modern. Artinya apa? Konsep modern dimaksud adalah memiliki orientasi, memiliki pemikiran jauh ke depan. Pikirannya tidak picik, mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman. Kita hidup di zaman apapun nanti, bagaimanapun situasinya, mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman dan mampu pula mengambil peran di dalam perubahan yang terus berkembang. Dan akhirnya nanti akan kehidupan yang baik, hasil yang baik adalah hanya diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Antara lain adalah keluaran atau lulusan dari Pondok Pesantren Modern Islam ini, As-Salam ini, insya Allah. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang saya hormati, itulah beberapa poin pesan yang dapat saya sampaikan pada forum ini. Saya sangat berharap Anda sekalian, wisudawan dan wisudawati, selalu tadi sudah dikemukakan di depan, menjaga nama baik keluarga besar PPMI As-Salam dimanapun kalian berada. Jadilah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa, penuh maslahat bagi orang lain. Jadikanlah diri kalian yang berguna bagi orang lain. Itu paling baik. Akhlak karimah selalu harap disandang. Di dalam bekerja tidak boleh bermalas-malas, alias kerja keras. Dan harus berprestasi. Ini yang tidak boleh tidak. Harus berprestasi di bidang apapun Anda dalam belajar atau bekerja. Ini harus terpatri di dalam semangat, menjadi semangat. Entah hasilnya berapa, asal cita-citanya harus punya prestasi. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah dalam mencapai ke apa yang maksud kita masing-masing. Saya kira terima kasih pula saya sampaikan kepada orang tua santri PPMI As-Salam, bapak ibu, wali murid, wali santri dan wali santriwan, kepada bapak dewan kiai, kepada dewan pakar, pada pimpinan pondok dan seluruh jajarannya, pejabat pemerintah juga yang terkait, serta seluruh masyarakat yang telah bekerja sama dengan baik dan punya andil untuk ikut serta memajukan Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat berbahagia untuk yang baru saja diwisuda dan selamat berbahagia untuk Bapak Ibu dari wali santriwan dan wali santriwati. Semoga kita selalu dilimpahkan karunia oleh Allah, karunia kesehatan dan kesempatan sehingga kapan-kapan kita bisa
bertemu lagi dalam forum yang berlainan, insya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Siti Aminah Abdullah. Acara berikutnya adalah penutup. Dipersilakan kepada tamu kehormatan untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Dan dipersilakan kepada seluruh alumni angkatan ke-25 untuk meninggalkan ruang acara. Kesan saya di sini banyak pengalaman. Yang pertama agama, yang kedua ilmu umum. Dan pesan saya untuk adik-adik kelas saya nanti agar lebih bisa membuat Assalam lebih maju. Pondok ini saya mendapat begitu banyak teman, pengalaman, bagaimana caranya berorganisasi, bagaimana caranya menyambut tamu dengan baik, bagaimana caranya bertutur kata yang baik. Dan begitu pula dengan bekal agama saya sangat senang bisa menuntut ilmu selama 6 tahun di sini. Dan hari ini saya bisa lulus dan diwisuda bersama teman-teman saya. Kemudian pesan saya untuk adik-adik kelas saya dan teman-teman saya agar selalu ingat kepada Allah dimanapun berada. Jangan mentang-mentang kita udah keluar dari sini menjadi alumni, kita lupa apa yang kita dapatkan di pondok ini. Dan untuk adik kelas saya, semoga kalian bisa lebih baik dari kami, lebih banyak yang di Syahada, dan kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Terima kasih. Di sini kita suka susah bareng. Habis itu pelajaran kita di sini bisa belajar berorganisasi,
yang nggak bisa kita dapat di luar. Habis itu juga jika ada masalah kita belajar tuh menyelesaikan bersama teman-teman. Pokoknya selama di Asalam ini saya merasa kayak teman tuh bagaikan dari keluarga saya sendiri. Sudah tidak lepas dari mereka. Pesan saya untuk teman-teman saya tentu saja untuk terus menjaga tali silaturahim di antara kita. Ya, kesan saya di pondok ini mungkin kalau dengan kata-kata saya tidak bisa mengungkapkannya. Tapi saya benar-benar ngerasain kalau di sini this is the best camp in the world. Ini adalah base camp terbaik yang pernah ada di dunia ini. Ini alhamdulillah baik, pondoknya juga teman-temannya baik, orang-orangnya enak. Alhamdulillah saya di sini nggak rugi. Kesan dan pesannya pondok ini tuh mengingatkan saya akan persahabatan yang tak akan runtuh dan pertemanan yang sangat abadi. Saya terharu teman-teman semua bisa untuk bisa sampai di wisuda, pencapaiannya sangat tinggi. Perjuangannya penuh. Senangnya saya bisa menjadi alumni keangkatan yang 25 Pondok Pesantren Muda Islam Asalam, seperempat abadnya berdirinya Asalam. Dan sedihnya saya berpisah dengan teman-teman saya karena di sini bukan sekedar teman tapi bagaikan saudara. Beberapa kesan saya luar biasa. Artinya melalui Pondok Aslam ini insya Allah akan menghantarkan anak-anak untuk menguasai ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Pesan dan kesan saya kepada kakak kelas yang tadi wisuda, pertama saya mengucapkan selamat yang tadi wisuda, karena dengan di wisuda maka mbak-mbaknya, uti-uti, ahi-ahinya telah berhasil melewati masa-masa yang sangat-sangat kita melalui itu sangat berarti gitu ya. Jadi untuk kedepannya semoga lebih sukses dan saya yakin lulusan Asalam pasti akan berhasil di masa depan. Congrats for graduation. Selamat buat wisudanya kalian. Semoga sukses dan mendapat universitas yang bagus dan fakultas yang kalian inginkan. Mudah-mudahan menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat dan menjadi contoh adik-adik kelas seperti kita. Ya, belajar di sini enak, asik. Kita juga pertemanannya tuh akrab banget, silaturahminya juga akrab banget, kuat gitu. Habis itu terus di sini juga guru-gurunya enak, ya insya Allah fasilitas memadai. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah.
things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selama saya di sini saya belajar banyak hal, banyak banget yang saya mungkin kalau misalnya di luar, kalau misalnya saya nggak berada di pondok ini saya nggak bakal ngerti apa artinya persahabatan, apa artinya menghargai diri, apalagi kita sebagai seorang wanita gitu. Pokoknya berada di dalam pondok ini saya belajar banyak hal yang mungkin nggak bakal saya bisa dapatin di luar. Sama belajar di sini seru, banyak pengalaman yang nggak bakal dilupain. Jadi banyak kenangan. Ask me about love and what I know about it. My answer will be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. He brings us out from the darkness into the light. Subhanallah, capable of everything, should never feel afraid of anything, as long as we follow his guidance all the way through our short time we have in this life. Soon it'll all be over and we'll be in his heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us, and he knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. 'Cause as he promised, he will always be there. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose